Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND sekuritas, ada promo sekarang, depositanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Mas Bro yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan protes. Nah, bikin video protes aja ya guys ya, karena marketnya belum terlalu mendukung nih. Jadi kita mau maksa trading juga nggak bisa. Jadi kita menahan diri untuk nggak beli saham itu juga termasuk strategi teman-teman ya, kalau marketnya lagi jelek. Jadi jangan sampai kita maksa beli, kecuali ya kalau mau trading di saham-saham yang gorengan, yang volnya gede, nah itu kita bisa masuk lah. Cuman kalau di saat kondisi market seperti ini ya jangan beli blue chip dulu gitu ya. Nah, ini kita akan bahas tentang FCA guys ya. Dinilai pasar tak kondusif, kebijakan FCA BI diprotes investor. Jadi FCA teman-teman udah tahu ya, yang udah aktif sekitaran 3 bulan yang lalu, dari 3 bulan yang lalu. Itu saya juga nggak tahu tujuan dan maksud FCA ini mau buat apa gitu. Saya nggak maksud guys. Saya nggak maksud sama sekali. Jadi saya pakai ini FCA ini buat apa, terus nguntungin siapa gitu, saya nggak masuk otak saya guys. Apa teman-teman bisa ngejelasin nih ya, untuk FCA ini tujuannya buat apa? Tapi yang pasti kebijakan FCA ini kalau menurut saya sih ini cacat, busuk banget. Jadi kalau buat trader atau buat retail kayak saya termasuk kita gitu ya, itu sangat tidak menguntungkan teman-teman. Dan sekarang berimbas ke IPO Hunter. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Saham Sola guys ya, baru IPO bulan lalu loh, baru sebulan ini udah dijual di bawah 50. Luar biasa. Nah, ini kena suspend di sini guys di tanggal 31 Mei. Karena Sola kan sempat naik nih, terus dia dibawa turun ya, sempat ke 200-an, terus dibawa turun sampai ke 50 gitu ya. Ke 50. Ya benar, ke 50. Terus disuspend 2 hari ya. Suspend 2 hari nih tanggal 31 sini teman-teman. Oh, di suspendnya nggak 3 hari sih, lama ya, seminggu langsung FCA dan langsung dijual, langsung ARB ke 45 teman-teman. Jadi ini Sola ini adalah saham tercepat sepanjang sejarah, dari IPO langsung 45 di bawah 50. Nah, kalau IPO zaman dulu kan kalau dia naik terus turun kan mentok di 50. Nah, ini langsung 45 cuk. Sebulan 45. Dan ini akan terus, kalau dia FCA-nya ada ya, terus lanjut turun sampai ke harga 20, 15, 10. Jadi istilahnya ini cacat banget. Jadi kalau misalnya memang Bursa Efek itu maunya saham itu bisa jual di bawah 50. Ya udah nggak usah bikin batas di 50. Langsung aja ngomong dari awal. Oh, saham bisa dijual sampai Rp 1 rupiah. Sampai 1 rupiah. Udah ngomong dari awal, nggak usah ada 50-50an. Ya udah nggak usah ada FCA-an, nggak usah ada suspendan gitu ya. Langsung ngomong dari awal, oh saham bisa dijual dari sampai ke harga 1. Nah, nanti kalau seperti itu kan investor jadi, atau trader atau apalah, dia mau beli saham kan dia baca-baca dulu gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan jadi kayak gejebak. Kalau udah kena FCA, kita nggak bisa keluar guys. Ya, nggak bisa keluar. FCA itu nggak bisa keluar. Nah, brand aja ya, dari harga 12.000 keluarnya baru kemarin tuh di 7.000. Oh, udah turun dalam kan. Nah, apalagi kayak saham yang 50 ini. Ini mau ke berapa? Saham BHIT guys ya. BHIT ini induknya MNC guys. Kena FCA. Ini sampai sekarang juga nggak bisa keluar, cok. Ini dari 50 sampai ke harga 24. Separuh udah. Nggak bisa keluar. Ini nggak bisa keluar guys. Bukannya masalah rugi kalau bisa dijual mah enak.
rugi tapi dijual, bisa dijual lah, nggak apa-apa, duitnya balik. Nah ini kan nggak bisa dijual masalahnya. Jadi FCA itu nggak bisa dijual guys, masalahnya itu nggak bisa dijual. Jadi kita ngelihatin turun terus karena orang mau beli juga takut karena FCA. Jadi mungkin ada sebagian di saham Sola atau BHI tadi gitu ya, mereka mau akumulasi gitu ya, bandarnya mau akumulasi. Kalau FCA jadi nggak mau. Kalau zaman dulu saham-saham yang udah di bawah gitu, bandar, kalau zaman dulu gini ya, saham naik, bandar jualan. Ya, terus sahamnya turun, di bawah bandar akumulasi. Terus nanti suatu saat naik lagi. Dulu kan gitu. Kalau sekarang kan naik, turun FCA, bandar mau akumulasi juga nggak mau. Ya turun terus sampai habis. Kalau sekarang FCA itu. Jadi FCA itu cacat. Yang bikin peraturan FCA itu cacat parah guys ya, cacat parah. Kalau ini FCA ini cacat parah. Jadi udah nggak bukan kayak tempat buat trader lah, atau istilahnya itu exchange. FCA itu nggak exchange tapi kayak ngejebak. Kalau bursa kan exchange ya, stock exchange gitu kan. Namanya exchange kan tukar menukar, nukar duit dengan saham, nukar saham dengan duit. Nah kalau udah FCA nggak bisa, nggak ada, nggak kelihatan. Jadi apa ini bursa ini? Cacat ini yang bikin nih. Udah yang bikin cacat, peraturannya cacat. Kayak gitu guys ya. Jadi istilahnya semoga aja nih segera dikaji ulang gitu ya. Dikaji ulang. Karena ini ya parah banget. Jadi kayak judi gitu ya. Kayak nggak kelihatan gimana. Jadi nggak bisa kayak dulu lagi. Dulu bandar kalau misalnya sahamnya turun dalam, bandar akumulasi serok bawah. Ngumpulin gitu kan. Retail CL, ya retail CL bisa CL loh. Kalau zaman dulu rugi bisa CL. Kalau sekarang FCA mana bisa CL, kan nggak bisa. CL retail dapat cash kan. Walaupun misalnya CL 5%, kan dia dapat cash 95% kan. Nah, terus sahamnya turun, bandar ngakum bawah. Set. Nanti naik lagi, retail masuk lagi. Jadi ada rantainya gitu guys. Jadi buat trading itu enak. Kalau kayak gitu gerakannya kayak dulu. Sebelum ada peraturan-peraturan yang aneh-aneh ini guys. Nah kalau sekarang mah susah. Kalau kayak gini ini susah. Saham turun ya turun terus. Udah naik dikit kena FCA. Takut juga kan bandarnya mau goreng. Ya, orang mau goreng juga takut. Padahal yang diperlukan di sebuah instrumen trading itu kan volatilitas. Padahal volatilitas ya. Jadi kalau nggak volatil terus gimana? Mau ngapain? Apa bursa ini tujuannya buat teman-teman investor yang beli saham terus nunggu dividen? Nyatanya yang saham yang bagi dividen di Bursa Efek nggak banyak. Sedikit kan yang bagi dividen. Jadi cacat. Nih saham IPO aja sebulan udah 45 loh. Ya, gara-gara FCA. Jadi misalnya UE-nya mau beli lagi di saham Sola gitu ya. Dia ragu-ragu, walah FCA ya susah. Nggak mau dia. Mau. Lagian normalnya zaman dulu guys ya, saham IPO itu 2 tahun baru turun dari 50. Nah ini baru berapa bulan, berapa hari coy hitungannya. Gila bener-bener. Emang mau jebak kali ya si bursa ini, nggak pengen mensejahterakan retail gitu ya, nggak pengen mensejahterakan rakyat Indonesia maybe ya. Dia pengen menjebak aja. Jadi istilahnya kalau menurut saya sih solusinya gimana? Solusinya ya petinggi bursa digantilah yang lebih berkompetensi gitu ya. Berkompetensi, saya nggak ngomong bahwa diri saya itu kompeten, tapi istilahnya banyaklah orang yang di luar sana yang lebih bagus daripada orang-orang yang di bursa sekarang gitu ya. Ganti aja yang baru, peraturannya diperbaiki gitu biar IHSG itu enak, bisa buat trading enak lah, kayak bursa kripto atau bursa efek bursa luar negeri yang enak gitu, biar enak. Dan ini kalau yang saya lihat guys ya, bursa efek ini adalah bursa terburuk nomor 3 loh di dunia loh. YTD-nya gitu ya. Nggak tahu nomor pokoknya di paling busuk lah. Paling busuk nih untuk saat ini nih. Bursa paling busuk. Istilahnya semoga aja segera diperbaiki lah guys ya. Nah itu guys curhat saya guys, semoga didengerin lah sama orang bursa gitu. Oke, sampai ketemu video berikutnya.